Tinggal Kak mana sekarang? Nak gimana? Jadi aku kayak dengarnya, iu. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Boru Naga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, di video hari ini saya akan membahas mengenai bahasa. Oke, mengenai bahasa, kita tahu bahasa nasional di negara Malaysia yaitu bahasa Melayu. Jadi bukan hanya di negara Malaysia saja digunakan bahasa Melayu ya. Bahkan di Indonesia juga ada salah satu suku yang terdapat di negara Indonesia menggunakan bahasa Melayu. Jadi ada seorang gadis asal Indonesia, agaknya dia ini bekerja di Malaysia, membuat video mengenai tidak puas hatinya atau rasa unek-uneknya melihat orang Indonesia yang bekerja di Malaysia ini menggunakan bahasa Melayu. Nah, aneh ya. Nah, jadi kita akan dengarkan saja unek-uneknya. Jom. Untuk kalian yang masih jadi TKI di Malaysia, kalian bisa nggak posisikan bahasa kalian itu sesuai sama orangnya? Misal nih, kalian jumpa sesama orang Indo atau sesama kota atau satu kampung gitu kan. Usahakan berbahasa Indonesia dengan baik, oke? Aku juga udah lama loh tinggal di Malaysia ini, tapi nggak kayak gitu kali aku. Jumpa aku sama kawan satu kampungku, jumpa aku satu kota ataupun beda pulau, tapi masih sama-sama Indonesia. Bahasa Indonesia loh aku. Ini enggak Udah banyak kali aku jumpa sesama orang Indonesia. Mau itu beda pulau, mau itu beda kota ataupun satu kampung. Dia kayak baru 3 bulan atau beberapa bulan di sini tuh udah lupa gitu bahasa Indonesia. Nanti kan kalau bercakap, tinggal Kak mana sekarang? Nak gimana? Jadi aku kayak dengarnya, iu. Ya oke, aku paham. Kita kan di negara jiran ya, negara Upin Ipin. Memang dikaskan itu pakai bahasa Melayu. Tapi kan kita sesuaikan Kita sesuaikan sama siapa kita pakai bahasa Melayu itu, ya kan? Jumpa kalian sama orang tempatan sini, sama orang Melayu sini. Pakailah bahasa Melayu, itu baru cocok, baru betul, ya kan? Dan kalian memang diwajibkan, diharuskan itu kalian pakai bahasa Melayu sama orang tempatan sini. Ini enggak, ada aku pernah jumpa, ngomong dia sesama orang Indonesia, bahasa Melayu dia. Tapi giliran dia ngomong sama orang Melayu, ngomong sama dia, dijawabnya pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi yang gila ini siapa lah sekarang? Kalau tadi bahasa Melayunya itu pas kali ya kan, cocok kali, dah cocok lah dia pakai bahasa Melayu gitu. Ya aku paham. Ini kadang pun dia pakai bahasa Melayu tuh udah pakai bahasa Melayu, pakai bahasa Indonesia lagi gitu. Kan orang nengoknya iu gitu, ilfil kan. Ada nggak sih kawan kalian yang kayak gitu? Kalau kawan aku banyak loh. Satu kampung ataupun satu kota gitu, banyak kawanku yang kayak gitu. Bahkan dia ngomong sama aku tuh kan kadang-kadang bahasa Melayu tapi masih salah-salah, udah gitu campur lagi pakai bahasa Indonesia. Aku mau ketawa tapi takut nanti dibilangnya aku lantam kali. Tapi ada kan, kalian pernah kan jumpa orang yang kayak gitu? Ada, saya selalu jumpa orang Indonesia yang baru pertama kali datang ke Malaysia. Dia menggunakan bahasa Melayu ya, apalagi kalau yang memang dari Pulau Jawa, so memang banyak sangat untuk dipelajari bahasa Melayu. Jadi konsepnya macam ini ya kakak cantik. Mereka itu ingin menyesuaikan diri mereka di mana berada. Soal tidak fasihnya ataupun soal mereka mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu masalahnya tidak ada, karena
bahasa Indonesia itu juga seharusnya mbaknya cari tahu nih sejarah macam mana ya. Dan juga ya mungkin orang yang mbak jumpai itu mencampur bahasa Melayu, bahasa Indonesia karena sudah terikut-ikut kebiasaan orang Malaysia, sebab bahasa rojak di sini sudah hal yang biasa. Selagi orang itu memahami, ya maksudnya orang yang mendengarkan itu memahami, why not ya. Jadi kita harus pahami, harus maklumi mereka. Jika mereka ingin belajar, kita harus support. Bukan kita seperti ini ya, kalau orang Batak bilang ini kejabiran. Ya kan? Masa ada saudara atau sebangsanya ingin mempelajari bahasa dari luar negara itu diejek gitu ya. Kalau dia rasa tidak ngam atau tidak pas dalam pengucapan atau kata-katanya itu, ya diharap maklumi, karena untuk beberapa bulan itu bukan hal yang mudah ya. Kecuali memang orang dari Pulau Sumatera itu memang kan logatnya udah dekat-dekat tuh dengan orang Malaysia. Jadi ya di sini konsepnya, jika kita menjumpai orang seperti itu yang ingin belajar menggunakan bahasa Melayu di negara Malaysia ini, janganlah kita hina, jangan kita caci. Mereka juga ingin seperti orang-orang lain yang di perantauan ini ingin menguasai banyak bahasa. Jadi kalau mereka seperti yang dikatakan Mbak Cantik ini, mereka berjumpa dengan orang Malaysia tapi menggunakan bahasa Indonesia, itu yang saya nilai mereka ingin memperkenalkan bahasa Indonesia kepada orang Malaysia ya. Dan jika mereka berjumpa dengan bangsa sendiri atau orang Indonesia sendiri, mereka menggunakan bahasa Melayu, it's okay, no problem. Sebab mungkin mereka ingin belajar, karena kan yang dijumpai mungkin saja orang yang sama-sama datang ya, sama-sama belajar. Jadi kita harus support mereka. Terkadang beginilah ya yang membuat kemunduran ini. Jika ada sebangsa atau temannya ingin belajar bahasa lain, jika tidak sesuai, tidak betul, ya diejek, dilecehkan. Padahal si teman tadi itu ingin betul-betul belajar, ya kan? Jadi tidak masalah sih jika ingin belajar bahasa Melayu di negara Malaysia ini. Tak kisahlah dia ingin menggunakan bahasa itu kepada siapa. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Selagi orang memahami bahasa itu, ya tak apa. Lagipun bahasa Melayu itu juga terdapat di Indonesia ya. Nah, ada lagi nih seorang TikTokers dan juga usahawan kecil-kecilan membuat video mengenai dikecam juga ini karena menggunakan bahasa Malaysia. Aneh. Jomlah kita nonton saja videonya. Ini orang Indonesia tapi bicara macam orang Malaysia. Mungkin di Dubai mau kerja. Wah, kenapa? Ada masalah ke? Orang Indonesia tinggal di Malaysia bahasa Malaysia. Ada masalah? Ada melanggar undang-undang? Pasal berapa? Coba bagi tahu. Biasa aja pun kawan saya tinggal dekat Korea, dia orang tinggal dekat Korea, bahasa Korea. Saya tinggal di Malaysia, bahasa Malaysia. Ada masalah? Ada masalah ke? Coba bagi tahu. Biasalah tu. Biasalah itu. Kita kena ikut negara mana, dekat negara mana kita tinggal, kita ikut bahasa itu. Biasalah itu. Ya, enggak kan? Aku tinggal di Malaysia ini, aku bahasa Karo. Normal. This is normal, okay? Jangan macam budak tadika yang baru habis sekolah. Orang bahasa Malaysia yang tinggal di Malaysia macam terkejut macam tu. Kita kalau menjumpai seseorang itu ingin belajar bahasa, tak kira lah bahasa Melayu, bahasa Inggris, bahasa Zimbabwe sekalipun, kalau dia belum berapa fase, tidak perlulah kita menghina, mencaci ya, atau menjudge begitu, karena kita juga belum sepintar mereka. Contoh lah anak-anak ya,
waktu mereka belum tahu apa-apa itu kan mereka belajar seperti itu juga. Dan saya rasa orang yang mengecam atau menghina orang lain untuk belajar bahasa negara lain atau bahasa bangsa lain itu, dia juga pasti mengambil masa ya, mengambil waktu untuk lebih pintar begitu. Jadi saya cerita sedikit ya, karena kalau menurut saya kenapa kita harus banyak memahami bahasa. Contohnya tuh hari saya belanja di salah satu pasar raya di KL sana lah ya. So di sana itu penjaganya adalah warga asing. Saya tak tahu lah dari negara mana ya. Ya maksud saya bukan orang Indonesia, tapi kalau tak silap entah orang Bangla ataupun Nepal, antara dua inilah begitu. Nah, jadi saya dengan husband ya, satu family beli barang. Nah, karena ada susunan troli atau seperti apa itu bakul yang ada tayarnya itu ya pemirsa ya, di Indonesia juga ada tuh ya. Jadi karena saya malas untuk pusing balik, saya masuk aja tuh karena dibatasi hanya menggunakan tali gitu. Jadi saya naikkan aja talinya terus saya masuk gitu kan, karena ingin menjimat massa. Lepas itu pun tak berapa ramai orang begitu. So menurut saya tak masalah lah menurut saya kan. Kalau memang salah itu ya I'm sorry begitu kan. So waktu saya lalu daripada tali itu, nah si penjaga ini menggunakan kata kesat. Dulu waktu saya pertama kali bekerja di sini, saya ramai ya bekerja dengan ya, di sini kan bermacam-macam bangsa ya, macam Vietnam, Myanmar ya, Bangla. Ya kalau Nepal dulu di tempat kerja saya yang pertama kali itu tak ada pemirsa. So saya belajar bahasa-bahasa mereka ya. Tapi yang saya pelajari bahasa makian pemirsa ya. Jadi waktu kejadian di pasar raya itu, si penjaga pintu itu menggunakan kata yang kesat dilontarkan kepada saya. Dia pikir saya tidak mengerti. Nah, dia menggunakan kata yang kotor lah ya. Jadi saya langsung sound lah, kenapa you cakap macam tu dekat saya. Lepas itu dia bilang, mana tak boleh lah lalu dari sini. Oke, tak boleh lalu dari sini, tapi bukan bermaksud you boleh hina saya macam itu begitu. Ini perkataan dia memang tidak patut untuk diucapkan pemirsa. Dia terus ya otomatis muka dia tuh pucat pemirsa, sebab dia takutlah saya mengadu kepada manajer ataupun supervisor dia kan. Sebab memang kalau saya komplain habislah dia ya. Nah, dia berulang kali ucap I'm sorry ya madam, maaf ya, sorry macam itulah. So saya cakap lah, kalau orang salah pun you just tegur saja secara baik-baik. Ini Malaysia, kita sama-sama menumpang di sini. Budayakan bahasa yang bagus dan elok. Sebab orang Malaysia pun kalau orang lain buat salah tidak ada maki-maki macam ini, saya cakap kan. So dia kata sorry ya madam. Nah, jadi itulah keuntungan jika kita mempelajari banyak bahasa pemirsa. So kita tahu kalau mereka itu menghina ataupun memaki kita. Jadi kalau ada orang yang ingin belajar bahasa lain, jangan dihina ya. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye-bye.